Assalamualaikum anak-anak Ibu. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Kok kayak kurang semangat semua nih? Belum sarapan atau gimana? Belum. Belum makan. Sarapan itu perlu ya untuk melatih kefokusan kita dalam belajar. Jadi usahakan pagi itu kita harus sarapan terlebih dahulu. Nah, biar semangat semuanya, Ibu mau kasih tepuk semangat dulu. Ada yang mau tepuk semangat nggak? Enggak. Oke, kalau misalnya Ibu bilang tepuk semangat itu tepuk semangat. Semangat. Oke. Oke, kita contohin ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tangan dulu kita semua ya. Oke, anak-anak Ibu, hari ini kita belajar bahasa Indonesia ya. Hari ini belajar bahasa Indonesia materinya yaitu tentang dongeng. Anak-anak Ibu semua ada yang tahu nggak apa sih itu dongeng? Atau ada yang pernah baca dongeng atau sebelum tidurnya dibacakan dongeng oleh orang tuanya, ada nggak? Ada. Ada. Oke. Kalau misalnya ada, contoh dongeng itu apa ya yang pernah anak-anak Ibu baca? Maling Bunda. Maling Bunda. Oke, terus ada apa lagi? Ada si kancil. Terus ada apa lagi ya? Serigala. Serigala. Oke, banyak ya sebenarnya dongeng itu. Berarti anak-anak Ibu udah tahu ya dongeng itu apa. Coba kalau misalnya udah tahu, ada yang tahu nggak sih pengertian dongeng itu apa? Enggak tahu. Nggak tahu. Cerita. Oke, cerita. Jadi anak-anak, dongeng itu merupakan sebuah cerita fiksi atau cerita yang tidak nyata, yang penulisnya biasanya tidak diketahui atau anonim. Nah, jadi cerita dongeng ini bersifat tahayul atau imajinatif, jadi bersifat khayalan, tidak nyata. Nah, untuk unsur-unsur dongeng itu ada tema, ada alur, ada watak, ada amanat, ada penokohan, dan ada pesan. Nah, selanjutnya untuk jenis-jenis dongeng itu ada banyak banget ya. Kalau misalnya kayak kancil itu termasuk jenis dongeng fabel. Fabel itu adalah cerita yang pemerannya itu, yang tokohnya itu merupakan hewan. Terus ada juga cerita Maling Kundang tadi. Nah, Maling Kundang itu merupakan cerita legenda. Cerita legenda itu merupakan sebuah cerita yang mengasal-usulkan suatu daerah atau suatu patung atau monumen apa gitu di suatu daerah. Itu merupakan cerita legenda. Nah, pada pembelajaran kita hari ini kita membahas dongeng, yaitu dongeng pohon apel yang tulus nih. Nah, jadi sebelum Ibu memilih salah satu dari kalian untuk membacakan pohon apel ini, cerita pohon apel yang tulus ini, Ibu akan memberikan contoh bagaimana kita membaca dongeng itu dengan baik dan benar dan menggunakan ekspresi yang tepat. Oke, ceritanya berjudul Pohon Apel yang Tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari dia datang kembali. Pohon apel menyambut dengan gembira. Ayo bermain bersamaku, ajak si pohon apel. Aku tidak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Ujar si anak laki-laki ini. Kamu boleh memotong cabang pohon ini untuk membangun rumahmu, kata si pohon. Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia, tapi dia tidak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel merasa kesepian dan sedih sekali. Akhirnya laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tidak bisa memberikan apa-apa, kata pohon apel. Tidak apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat, jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah di sini bersamaku dan istirahat, kata si pohon apel. Laki-laki
Malu, Bu. Malu, ayo Mama. Kita tuh kalau misalnya udah kelas 5 itu kita harus berani, kelas 3 kita harus berani, nggak boleh malu. Ayo, Mau jajan aja, Bu. nggak boleh dong. Ayo. Malu. Oke, pertanyaannya untuk kalian nih pertanyaannya tadi kan ibu udah baca itu cerita pohon apel yang tulus. Nah, tokohnya apa? Siapa saja sih ini? Tokohnya? Pohon apel. Ya, terus Tahu kan, Bu? nggak tahu lagi. Pohon apel dan anak. Hati-hati. Iya, benarnya ini jajal. Nah, kan sudah tahu juga tuh tokohnya, habis itu amanatnya. Sekarang ibu mau ada salah satu dong yang maju ke depan untuk membacakan ceritanya ulang. Coba ibu mau yang laki-laki ya. Coba, nah sini nak, ayo, nak. Dari ibu bacakan tadi juga bacakan ceritanya. Ibu mau lihat sejauh mana nih pemahaman tentang membaca dongeng dan kita harus jelas ya itunya dalam membaca dongeng. Pasti geser sini. Ceritanya tentang pohon apel yang tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersama. Waktu berlalu, anak laki-laki itu pun tumbuh dewasa. Suatu hari ia datang kemari pohon apel itu. Ayo bermain bersamaku. Lalu ucapkan laki-laki itu tidak untuk bermain. Aku membutuhkan pohon. Lalu laki-laki itu pun memotong cabang-cabang pohon yang dia pegang. Setelah itu mereka pun akhirnya tua. Laki-laki itu pun kembali. Laki-laki itu dan pohon apel itu mencari di bawah itu sudah tidak bisa memberikan apa-apa kata pohon apel. Lalu tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat dan lagi. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah di sini bersama aku dan istirahat. Mereka pun bersandaran dan bahagia. Oke, terima kasih karena sudah membacakan edukasi hadiah ya. Oke, kan kita sudah membacakan tuh, sudah diberi contoh juga sama temannya bagaimana cara membaca dongeng yang baik dan benar dan ekspresi yang benar. Nah, sekarang untuk melatih pemahaman kalian, ibu mau memberikan soal latihan nih. Ada yang mau latihan nggak? Mau. Nggak mau? Ada yang mau? Deh kan nanti kalau misalnya dapat 100, ibu kasih hadiah loh. Ada yang mau? Mau. Mau. Oke, dibagikan ya. Oke. Namanya udah saya lagi. Ada kok isinya. Ada isinya.